Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Farizi dengan NIM 240508020. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mensimulasikan filter pasif di Proteus, yaitu rancangan LPF, HPF, dan BBF dengan frekuensi cut-off masing-masing 1 kHz dan 100 Hz. Jadi untuk BBF itu eh, FC bawah itu 100 Hz dan FC atas itu 1 kHz dan rangkaian inverting dan non inverting. Oke, langsung saja. Jadi saya sudah membuat rangkaiannya. Yang pertama itu rangkaian LPF atau low pass filter. Itu dia akan membiarkan frekuensi yang rendah dan akan membuang frekuensi yang terlalu tinggi. Oke, langsung saja ke kiri sini. Saya punya rangkaian LPF yang sudah di-set cut off itu 100 Hz dengan nilai di sini sudah dilihat nilai resistor itu 1600 dan kapasitor itu 1 mikrofarad. Nah, dengan kombinasi nilai ini, jika kita masukkan ke rumus cut off Fc sama dengan 1/2 pi Rc, maka kita akan mendapatkan cut off di nilai 100 Hz. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, di sini titik tertingginya itu 0,0. Untuk melihat titik cut off-nya itu kita nilai titik tertinggi dikurangi 3 dB. Di sini nilai tertingginya 0, maka kita kurangi min 3, maka titik cut off-nya itu di titik 3. Kita bisa lihat titiknya di sini, titik 3 di sebelah kanan bawah. Nah, pas titik 3. Nah, titik 3, maka kita mendapatkan frekuensi cut off di 100 Hz. Karena ini LPF, low pass filter, dia akan membiarkan frekuensi yang di bawah 100 Hz. Ini sebelah kiri dan akan membuang frekuensi yang terlalu tinggi, yaitu di atas 100 Hz. Di sini bisa dilihat grafiknya itu menurun atau ini yang di atas 100 Hz itu dibuang perlahan ke ground. Nah, ini adalah rangkaian LPF yang di-set ke 100 Hz. Selanjutnya rangkaian LPF yang di-set 1 kHz. Bisa dilihat di sini hanya saya merubah nilai kapasitor yang tadi itu 1 mikrofarad, sekarang itu 100 nanofarad agar titik cut off-nya itu 1 kHz. Ini bisa dilihat dengan resistor 1,6 kilo ohm dan 100 nanofarad, maka kita akan mendapatkan titik cut off sekitar 995 Hz atau kita bulatkan itu 1 kHz. Kita bisa lihat grafiknya. Oke, masih sama titik tertingginya itu 0,0, maka kita kurangin 3 dB untuk melihat titik cut off-nya. Nah, jadi lihat di sini sudah min 3 dari titik tertinggi 0,0, maka kita mendapatkan frekuensi cut off itu 100 1000 Hz. Jadi ini LPF, sinyal yang di bawah 1000 Hz dia akan dibiarkan, namun yang di atas frekuensi yang terlalu tinggi di atas 1000 dia akan dibuang perlahan ke ground. Nah, pas ya karena ini kita set 100 1000 Hz, maka sinyal yang di lebih dari 1000 akan dibuang ke ground. Itulah low pass filter.
Selanjutnya itu rangkaian HPF atau High Pass Filter. Kebalikan dari Low Pass Filter, High Pass Filter ini dia akan membiarkan frekuensi yang tinggi dan akan membuang frekuensi yang terlalu rendah. Rangkaiannya itu sama ya, sama LPF, sama HPF, namun posisi kapasitor dan resistornya itu dibalik. Nilai kapasitor dan resistornya sama, LPF dan HPF. Untuk cut off 100 Hz, kita menggunakan 1 mikrofarad dan resistor 1600 ohm. Untuk jika kita masukkan ke rumus, kita akan mendapatkan cut off di 99,5 Hz atau kita bulatkan 100 Hz. Kita lihat grafiknya. Ini titik tertingginya itu 0,0. Jadi eh, kita kurangi min 3 dB untuk melihat titik cut off-nya 0,0 kurangi 3 masih min 3. Oke, bisa dilihat di kanan bawah sini. Ini sekitar min 3 ya. Dan kita mendapatkan frekuensi 100. Jadi disinilah titik cut off-nya. Karena ini high pass filter, jadi dia akan membiarkan frekuensi yang tinggi, namun akan membuang frekuensi yang terlalu rendah. Oke, karena kita set 100, maka frekuensi yang di atas 100 ini akan eh, dibiarkan lewat, namun yang di bawah 100 ini akan menurun perlahan dibuang ke ground karena ini adalah rangkaian high pass filter. Selanjutnya untuk yang kita setting ke 100 kHz sama kita pakai 100 nanofarad dan 1600 ohm. Ini titik tertingginya 0,0 kita geser ke 3, maka kita akan mendapatkan frekuensi 1000 Hz. Iya. Nah, ini frekuensi yang di atas 1000 di sini akan diloloskan dan frekuensi yang di bawah 1000 atau yang terlalu rendah di sini akan dibuang ke ground secara perlahan. Nah, itulah rangkaian high pass filter. Selanjutnya yaitu rangkaian BPF atau band pass filter, yaitu ini rangkaian gabungan antara LPF dan HPF. Jadilah BPF. Bisa dilihat di sini rangkaiannya. Untuk eh nyeting cut off bawah itu 100 Hz dan FC atas itu 1000 Hz, maka di sini saya menggunakan gabungan kapasitor 1 mikrofarad yang diseri dengan resistor 19,5 kilo ohm dan diseri juga sama kapasitor 10 nanofarad yang diparalel dengan resistor 2 ini diparalel sama resistor 1 sama kapasitor 2 yang bernilai 1350 ohm. Di sini bisa dilihat ya rangkaiannya. Lanjut ke grafik. Nah, karena ini BPF adalah gabungan antara LPF dan PPF. Nah, ini sinyal eh, LPF low pass dan di sini high pass. Nah, titik temu antara LPF dan HPF itu nanti akan menjadi eh, titik tertinggi BPF. Titik tertinggi ini untuk kita gunakan sebagai acuan menemukan
titik cut off-nya. Nah, bagian ini eee, tengah-tengah ini itu yaitu BPF, sama ya grafiknya. Oke, kita lihat titik tertingginya di sini itu sekitar min 1,25. Jika kita kurangi 3, maka kita akan menemukan titik cut off bawah. Jadi kurangi min 3 itu sekitar min 425. Nah, di sini kita dapatkan frekuensi 100, namun kayaknya ini kurang pas ya, nilai apa titiknya, karena ketika saya cari di ChatGPT ditemukan bahwa titik cut off bawahnya itu sekitar segini dan titik cut off atasnya itu segini. Jadi kurang akurat ya, tapi masih bisa ditoleransi lah nilainya, nggak terlalu jauh. Jadi di titik cut off bawah ini ya 100, maka di sini sinyal yang di eh, cut off 100, maka di sini sinyal yang di bawah 100 akan dibuang ke ground. Dan untuk cut off atas dari 1,25 kita minuskan ke 3 yaitu 4,25 karena ini kurang akurat. Kita dapat di titik sini ya. Ini cut off atas. Itu kita dapat frekuensi 100, frekuensi cut off atas itu 1000 di titik 4. Nah, di sini itu eh, frekuensi yang di bawah di bawah 1000 akan di-cut, namun eh FC effort ya gitu ya, ini kan titik cut off FC atas itulah rangkaian BPF selanjutnya yaitu rangkaian inverting dan non inverting. Sini saya sudah membuat rangkaian inverting dan rangkaian non inverting. Bisa dilihat bahwa perbedaan rangkaian inverting dan non inverting itu di titik FI-nya. Jadi ketika FI dapat minus, maka akan jadi rangkaian inverting. Ketika FI dapat plus, maka akan menjadi rangkaian non-inverting. Nah, di sini FI yaitu si rangkaian, kita sebut saja rangkaian A, dan rangkaian B ini sebagai rangkaian B atau ground ya. Jadi yang masuk ke plus itu sebagai pembanding dari eh, rangkaian yang dapat minus. Nah, karena rangkaian A ini sebagai FI dapat minus, maka ini disebut rangkaian inverting. Nah, rangkaian inverting ini ketika nilai pembanding lebih tinggi daripada rangkaian pembanding itu yang dapat plus. Nah, rangkaian pembanding ini ketika nilai tegangannya lebih tinggi daripada rangkaian yang dapat minus, maka ini keluarannya akan satu. Sebaliknya, jika rangkaian pembanding ini nilai tegangannya lebih rendah, maka eh, ini outputnya akan bernilai nol. Kita bisa lihat di sini, udah saya play. Di sini nilai pembanding itu lebih kecil daripada nilai yang dapat minus ya, atau FI minus ini. Maka di sini keluarannya nol. Posisi LDR-nya menyala,
alatnya mati, dan ketika eh ketika ini LDR-nya mati ya, jauh, maka mati ketika LDR-nya ini LDR buat pengatur tegangan aja ya. Oke, ketika ini tinggi, maka ketika kita dapat eh, cahaya, maka nilai resistansinya tinggi. Jadi ini akan menurunkan tegangan, yang ini akan keluar, maka tegangan ini, tegangan pembandingnya lebih tinggi, maka keluarannya satu. Ketika dapat cahaya, resistansinya rendah, maka tegangannya naik. Ini nilai pembanding lebih rendah daripada nilai Fi, maka keluarannya 0. Lanjut ke rangkaian non inverting, sama, rangkaiannya sama, namun di sini pembandingnya yang dapat plus itu Fi, dan rangkaian B ini tegangan tetap sebagai pembanding dari Fi. Jadi ketika nilai pembanding ini yang dapat plus lebih tinggi sama daripada nilai yang dapat min, maka dia akan keluarannya satu. Ketika nilai pembanding lebih rendah, maka dia keluarannya nol. Oke, jadi perbedaannya itu di LDR dan LED sini ya. Ketika non inverting itu ketika dapat cahaya LED-nya mati, tapi ketika dia nggak dapat cahaya LED-nya hidup. Kebalikannya dengan non inverting, inverting itu ketika nggak dapat cahaya dia mati, ketika dia dapat cahaya dia hidup. Oke, mungkin itu saja penjelasan simulasi saya tentang filter pasif, LPF, HPF, dan BPF, serta rangkaian inverting dan non-inverting. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.